di video ini Kak Vale akan menemani kalian semua untuk belajar mengenai materi fungsi yang ada di bangku kelas 11 ya. Jadi sebetulnya materi fungsi ini kan udah pernah kalian pelajari ya waktu SMP di kelas 8 ya kan, cuma mungkin kalian lupa. Sekarang Kak Vale akan mengingatkan sedikit lagi nih. Jadi fungsi itu adalah relasi khusus, relasi itu hubungan ya, relasi khusus antara dua himpunan ya, di mana relasi tersebut memetakan setiap anggota himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B. Jadi kalau misalnya ada dua himpunan, kita anggap aja himpunan pertama A, himpunan kedua B gitu ya. Nah, setiap anggota di A ini akan dipetakan ke sini dan punya pasangan. Setiap anggota yang di sini punya pasangannya berapa? Satu. Kalau misalnya punya pasangannya lebih dari satu, misal si dua ini ya, Kak Vale cabangin ke 5 dan ke 7, Kak Vale pasangin ke 5 sama ke 7, itu berarti bukan fungsi namanya. Itu berarti relasi ya, termasuk relasi tapi bukan termasuk fungsi gitu ya. Nah, sekarang misalnya gini, ini Kak Vale udah ada himpunan A ceritanya. Anggotanya ada berapa aja? 2, 3, 4. Nah, himpunan A ini bisa kita sebut dengan domain. Domain atau daerah asal. Ya, yang anggotanya apa aja ini? Kebetulan Kak Vale kasih contohnya. Ada 2, 3, 4. Ya. Terus sekarang ke himpunan B. Himpunan B ini seluruhnya di sini nih disebut dengan kodomain. Ya, atau daerah kawan. Nah, anggotanya si B berapa aja nih? 5, 7, 9, 10. 5, 7, 9, 10. Nah, untuk range atau daerah hasil ini dapatnya dari mana? Kita lihat dulu fungsi yang menghubungkan keduanya. Kita lihat rumus fungsinya apa? Apa sih hubungannya antara himpunan A dan himpunan B? Ini Kak Vale udah tuliskan. Ceritanya hubungannya antara mereka berdua ini adalah 2x tambah 1 rumus fungsinya. Nah, untuk domain ini atau daerah asal kita bisa sebut dengan X. Ya, untuk si daerah hasilnya nanti bisa kita sebut dengan Fx. Ya, untuk daerah hasilnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Ini X-nya berarti ada berapa aja? Ada 2, ada 3, ada 4 kan? Tinggal kita input ke dalam sini. Yang pertama yang 2. Jadinya F2 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 1. Jadinya 5. Berarti ketika si daerah asalnya itu adalah 2, maka daerah hasilnya atau range itu adalah 5. Ya. Nah, ini kita hubungkan pasangannya sesuai dengan pasangannya. Nah, gini. Oke. Terus yang kedua 3. Ketika X-nya 3. 2 dikali 3 ditambah 1. Jadinya 7. Berarti si 3 ini temennya sama 7. Gini ya. Terus satu lagi. F4. Berarti 2 dikali 4 ditambah 1. Jadinya 9. Berarti gini. Nah, gitu. Kita lihat di sini seluruh anggota himpunan A kan punya pasangan tepat 1 ya di anggota himpunan B. Nah, ini yang 10 nggak ada pasangannya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting jangan yang di sini yang nggak ada pasangannya. Kalau yang di sini nggak ada pasangannya nggak apa-apa. Nah, berarti range atau daerah hasilnya berapa aja? Himpunannya ada 5, 7, dan 9. 10-nya nggak masuk. Kenapa? Karena kan nggak ada temennya di sini ya, nggak ada di daerah asal yang bilangan dimasukkan ke dalam rumus ini ada hasilnya 10 kan nggak ada gitu ya. Nah, ini untuk mengingatkan kalian aja sekilas nih waktu pelajaran kelas 8 ya. Sekarang Kak Vale akan coba masuk langsung ke contoh soalnya. Kita lihat soal nomor 1. Jika Fx sama dengan 5x kuadrat min 4, maka F3 sama dengan, berarti kalau F3 yang dalam kurung kan 3 ya, tadinya dalam kurungnya apa? X, artinya di dalam kurung ini kita ganti sesuai sama yang diminta di soal. Di sini kan F3, jadi X-nya kita ganti dengan 3 ya. Kita tulis di bawahnya aja langsung ya, di bawah rumusnya. Jadi F3 sama dengan 5 dikali, nah ketika X-nya di sini diganti 3, otomatis di sini X-nya juga diganti 3. 3 kuadrat min 4, jadinya 5 dikali 9 dikurangi 4
45 dikurangi 4 jadinya 41. Oke, sekarang kita ke soal nomor 2. Jika Gx sama dengan 2x kuadrat min x, maka Gx plus 1 sama dengan tadinya Gx. Sekarang berubah jadi Gx plus 1. Artinya yang tadinya x berubah jadi x plus 1 ya. Jadi kakak tuliskan di bawahnya Gx plus 1 sama dengan 2 dikali x-nya kita ganti jadi x plus 1 kuadrat dikurangi x ini juga diubah x plus 1. Jadinya 2 dikali x tambah 1 dikuadratin. Gimana? Kalian kalau misalnya ingat polanya pakai segitiga Pascal boleh pakai itu. Kalau misalnya kalian nggak ingat, kalian bisa kayak gini aja. Terus dikali pelangi x kali x kali 1, 1 kali x, 1 kali 1. Ya, jadinya hasilnya berapa? X kuadrat, x kali 1 jadi x, 1 kali x. X 1 kali 1, 1. Ada yang bisa dijumlah di sini? Ada. Ini sukunya sejenis. X kuadrat plus x tambah x jadi 2x. Jadinya x kuadrat tambah 2x tambah 1. Ya. Dikurangi x plus 1. Nah, ini duanya kita kalikan ke dalam semua. Jadi 2x kuadrat 2 dikali 2x 4x 2 dikali 1 plus 2. Nah, ini dikurangkan, tanda kurungnya kita buka aja. Jadi kurungnya dikali ke dalam. Jadinya min x min 1 ya. Min x min 1. Ketika kurungnya dibuka berarti minnya kita kali ke dalam ya. Nah, sekarang yang sukunya sejenis kita hitung. Ini 2x kuadrat kan nggak ada temennya ya yang sukunya sejenis. Jadi tetap 2x kuadrat plus 4x. Di sini ada lagi nggak? Ada lagi yang sejenis, ada min x. 4x min x jadinya 3x. Plus 2 min 1 jadinya plus 1. Oke, gitu ya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 3. Jika fx sama dengan x kuadrat tambah 1, maka ffx. Jadi yang di dalam kurungnya itu jadi apa? Jadi fx. Tadinya x berubah jadi fx ya. Jadi kalau Kak tulis gini. Fx sama dengan x kuadrat tambah 1. Nah, sekarang yang diminta adalah f dalam kurung fx. Berarti si x ini berubah jadi fx ya. Jadinya fx kuadrat ditambah 1. Gitu ya. Nah, fx tadi kita punya berapa? Ini x kuadrat tambah 1 kan si fx itu. Jadi kita tulis di sini fx kuadrat tambah 1 sama dengan fx ini juga jadi x kuadrat tambah 1 kuadrat. Ya, lanjutin. Ini dikuadratin jadinya berapa? X pangkat 4 ditambah 2x kuadrat ditambah 1. Nah, kalau kalian bingung bisa pakai kali pelangi gini ya. Kayak yang soal tadi sebelumnya. Oke. Nah, lanjutin lagi. Ini jangan lupa ada plus 1 lagi di belakangnya. Tadi kan ini sampai sini ya. Nih. Jangan lupa ada plus 1 lagi. Jadi hasilnya x pangkat 4 ditambah 2x kuadrat ditambah 2. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 4. Jika fx sama dengan x plus 1, maka fx kuadrat tambah 2 sama dengan, jadi rumusnya itu fx sama dengan x tambah 1. Dimintanya adalah fx kuadrat tambah 2. Yang dalam kurung berubah jadi x kuadrat tambah 2. Berarti x di sini juga berubah jadi x kuadrat tambah 2. Jangan lupa ada tambah 1. Udah, gini aja ya. Lanjut ke nomor 5. Jika fx tambah 3 sama dengan 2x tambah 1, maka fx sama dengan, jadi di sini diketahui ada fx tambah 3 sama dengan 2x tambah 1. Yang ditanyakan itu adalah fx. Ya kan? Tapi yang kita punya di sini fx tambah 3. Berarti gimana cara ngubahnya? Berarti kan kita harus ngilangin plus 3-nya dong. Ya nggak, supaya jadi fx doang nih. Kalau mau ngilangin plus 3 berarti diapain? Dikurangi 3, ya nggak? Jadi kan kalau ditulis f plus 3, kalau kita kurangi 3 akan jadi sama dengan x, ya. Jadi di sini kita tulis f tambah 3 dikurangi 3.
Ketika di sebelah kiri ini kita kurangi 3, si dalam kurungnya ini, maka di sebelah kanan X-nya juga kita kurangi 3. Jadi nulisnya gini, 2 dalam kurung X-nya kita kurangi 3. Ya, bukan gini, bukan 2X min 3, bukan. Tapi X-nya doang yang dikurangi 3. Jadi ini kita kurungin dulu. Lanjut ditambah 1. Nah, berarti kan ini jadi fx ya. Fx sama dengan 2. Ini kaliin ke dalam aja. Jadi 2 kali X jadi 2X. 2 kali min 3 jadi min 6 tambah 1. 2X min 5. Ya, jadi fx-nya itu mana nih? Jadi fx-nya itu hasilnya akan menjadi 2X min 5 ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 6. Jika f2x sama dengan 3x kuadrat tambah 2, maka fx sama dengan, jadi kita punya f2x sama dengan 3x kuadrat tambah 2, maka fx-nya sama dengan, nah dimintanya fx, tapi kita punyanya f2x ya. 2x supaya jadi x doang diapain? Ini kan 2 dikali x, berarti supaya tinggal x-nya jadi dibagi 2 ya. 2x kalau bagi 2 kan jadi x ya. Jadi kita tuliskan di sini bisa 2x bagi 2. Ketika sebelah kiri ini kita bagi 2 yang di dalam kurung ya, maka di sini x-nya kita bagi dengan 2 juga. Kuadrat tambah 2. Ini ya. Jadinya 3x per 2 dikuadratkan, jadinya sama-sama dikuadratkan atas bawah. Jadi x pangkat 2 per 4 ya, tambah 2. Kayak gini. Kalau kurungnya kita buka, ya udah jadinya 3x kuadrat per 4 tambah 2. Atau bisa juga ditulis 3 per 4 x kuadrat tambah 2 ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ke soal nomor 7. Jika f setengah x sama dengan x kuadrat per x min 1, maka fx-nya itu jadi berapa? Nah, di sini dalam kurungnya itu setengah x. Berarti supaya jadi x diapain? Setengah x supaya jadi x doang kita kalikan 2 ya. Ketika ini dibagi, jadi tinggal x doang kan? Jadinya ini kita kalikan 2. F setengah x kita kali 2. Maka yang di sebelah kanan ini setiap x-nya harus kita kalikan dengan 2 ya. Jadi yang atas ini jadinya berapa? 2x kuadrat, jangan lupa pakai kurung karena x-nya berubah jadi 2x, jadi 2 dikali x ya. Jangan nggak pakai kurung. Kalau nggak pakai kurung ya berarti x kuadrat yang kamu kaliin 2. Tapi kan yang dikaliin 2 itu cuma x-nya, jadinya pakai kurung seperti ini ya. Terus lanjutin per x-nya berubah jadi 2x min 1. Jadinya yang ini jadi fx sama dengan 2x dikuadratkan jadi 4x kuadrat per 2x min 1 ya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 8. Jika f 2x tambah 6 sama dengan 4x kuadrat tambah 2x, maka fx sama dengan, jadi kita punya f 2x tambah 6 sama dengan 4x kuadrat tambah 2x, maka fx-nya itu jadi berapa? Nah, dimintanya fx. Yang dalam kurung ini x, di sini tapi adanya 2x plus 6. 2x plus 6. Maunya tinggal x-nya doang nih. Artinya kan 6-nya harus hilang, 2-nya harus hilang. Pertama, kita hilangin dulu si 6-nya. Kalau mau 6-nya hilang, kita apain? Kita kurangin 6. Ya enggak? Dikurangi 6 kan habis jadinya. Setelah kita kurangi 6 kan bentuknya jadi 2x. Gitu kan? Nah, kalau udah jadi 2x, supaya 2-nya hilang, diapain? Dibagi 2 atau dikali setengah juga boleh nulisnya ya. Dikali setengah gini juga boleh ini, boleh ini, bebas yang mana. Berarti stepnya adalah supaya dia jadi fx, yang sebelah kanan x-nya kita apain? Pertama kita kurangi 6, kemudian kita bagi dengan 2 ya. Nulisnya gimana jadinya? 4 x-nya jadi x min 6 dikurangi 6 dikurang 6 per 2 ya. Ini pernya dari depan ke belakang, jangan cuma si 6-nya doang ya. Terus ada kuadratnya ditambah 2
min 6 per 2. Sama bentuknya seperti yang ini ya. Lanjutkan, jadinya 4 dikali, nah ini kan ada x min 6 kuadrat ya, per 2 kuadrat. Artinya kan gitu ya, sama-sama dikuadratkan, yang atas dikuadratkan, yang bawah juga kan. Nah pertama sekarang yang atas dulu nih, x min 6 kalau dikuadratkan jadi gimana? Berarti kan x min 6 dikali x min 6 ya, dikali pelangi ini, maka hasilnya jadi x kuadrat min 12x ditambah 36 per 2 kuadrat 4. Nah gitu ya, kuadratnya udah hilang. Ditambah, lihat di sini, ini 2 dikali x min 6 per 2. Ada 2, kita bagi aja. Ini kan perkalian ya kan, sisanya tinggal x min 6. Lanjutkan, ini ada 4 dikali mereka, berarti 4 sama 4 ini kita bagi ya, jadinya x kuadrat min 12x tambah 36 tambah x min 6, jadinya x kuadrat min 12x tambah x jadinya min 11x. 36 dikurangi 6 jadinya 30. Nah gini ya, jadi hasil fx-nya itu yang ini, x kuadrat min 11x tambah 30. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ke soal nomor 9. Jika f(ax) sama dengan 2x tambah 1 dan f1 sama dengan 5, maka f2 sama dengan, jadi kita punya f(ax) sama dengan 2x tambah 1. Terus diketahui lagi ada f1 itu sama dengan 5, yang ditanya adalah f2. Oke, sekarang begini, untuk rumus fungsi itu pada umumnya adalah fx. Berarti sekarang kita tentukan dulu aja rumus fungsi dari ini. Ini udah fx belum? Belum kan? Ini adanya f(ax). Jadi kita bikin jadi fx dulu. Supaya a-nya hilang diapain? Supaya jadi tinggal sisa 1, jadinya dibagi a. Ini kan a kali x ya. Supaya tinggal x doang berarti dibagi a. Artinya nulis gini deh boleh, ax per a gitu ya. Nah berarti x yang sebelah kanan kamu bagi dengan a, 2x per a tambah 1. Ini ya. Jadi kita punya rumus fx itu sama dengan 2x per a tambah 1. Gini. Oke, nah terus sekarang kita lihat dari yang kita punya ini. Ada f1 sama dengan 5. Kenapa kita nggak langsung ke sini yang ditanya? Karena di sini ada a. Kita nggak tahu nih huruf a-nya ini, si variabel a itu nilainya berapa, ya kan? Kita bisa tahu ketika apa? Ketika kita menginput ini yang diketahui ke dalam rumus ini. Ya, ini yang kita ketahui ya, pada f1 sama dengan 5. Jadi di sini kita masukin f1 sama dengan x-nya berarti diganti dengan 1. Ya, di sini kan 1 x-nya. Jadinya di sini juga harus jadi 1. 2 1 per a ditambah 1. Nah, tadi f1 kan sama dengan 5 ya. Jadinya di sini ya Kak Fadla lanjutin. F1-nya kita ganti jadi 5. 5 sama dengan 2 kali 1 per a, jadinya 2 per a ya. Ditambah 1, gini kan? Satunya pindah ruas ke sini aja. Dari positif jadi negatif, jadinya 5 kurang 1, jadi 4. Sama dengan 2 per a. Berarti a-nya berapa dong? Ya udah tinggal a-nya kesiniin aja. A-nya ke kiri, 4-nya ke kanan. Jadinya a sama dengan 2 bagi 4, atau a-nya sama dengan 1 per 2. Ya, kita udah ketemu a-nya ini 1 per 2. Berarti rumusnya gimana jadinya, rumus fungsinya? Di sini ya Kak Fadla tulis ya. Rumus fungsinya ini kan kita lihat dari sini nih. Ya. Jadinya fx sama dengan, ini 2-nya Kak Fadla tempelin sama yang atas aja, nggak masalah ya. Boleh-boleh aja. 2x ini kan per a ya. A-nya kan tadi pecahan. Kita tulis ke samping aja. Jadi dibagi 1 per 2. Kan dibagi a. Jadinya dibagi 1 per 2 ditambah 1. 2x, pembagian pecahan berubah jadi perkalian, dibalik. Jadinya dikali 2 per 1. 2x dikali 2 per 1 jadinya 4x. Ini Kak Fadla langsung tulis berarti ya. Jadi 4x tambah 1. Nah, kita udah dapat rumus fungsinya. Fx sama dengan 4x tambah 1. Yang ditanyakan adalah f2. Artinya x-nya di sini kita ganti dengan 2. Kita tulis di mana ya? Di sini deh ya. Fx sama dengan 4
4x tambah 1. F2 sama dengan 4 kali 2 tambah 1. 4 kali 2, 8 tambah 1, 9. Ya, jadi hasilnya untuk yang nomor 9 itu adalah 9. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ke soal nomor 10. Jika F2x tambah A sama dengan 3x tambah 4A dan FA sama dengan 2, maka F1 sama dengan... Nah, ini mirip seperti yang nomor 9 caranya. Jadi pertama kita tentukan dulu aja rumus fungsinya ini jadi seperti apa, ya. Kita kan punya di sini ada F2x tambah A, 3x tambah 4A. Supaya jadi fx doang, artinya kan A-nya harus nggak ada, 2 juga nggak ada, ya. Supaya A-nya nggak ada, ini kan plus A, berarti supaya jadi 0, min A, ya, ditambahin min A. Nah, udah dapat tinggal 2x doang, berarti supaya tinggal x doang diapain? 2x, supaya tinggal x doang kita bagi dengan 2. Nah, berarti polanya, ini kan jadi fx ya. Yang sebelah kanan ini x-nya kita apain? X-nya kita kurangi A, ya, tadi kan ini dikurangi A, terus kita bagi dengan 2 ditambah 4A. Nah, ini mau sampai sini dulu aja, nulisnya boleh, nggak apa-apa ya. Jadi kita punya fungsi rumusnya seperti ini, rumus fungsinya seperti ini. Nah, terus diketahui ada FA sama dengan 2. Berarti kalau si X ini kita ganti dengan A, maka hasilnya itu, hasil fungsi ini akan menjadi 2. Kita ganti X-nya dengan A, jadinya 3 dikali A kurangi A per 2 ditambah 4 dikali A. FA-nya tadi 2. 2 sama dengan A kurangi A, 0. 0 bagi 2, 0. 0 kali 3, 0. Berarti sisanya tinggal 4A. Jadi kita dapat A-nya berapa? 2 dibagi 4, ya. 2 per 4 atau bisa ditulis jadi 1 per 2 A-nya. Udah. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah F1. Ya udah, kita masukin ke rumus yang ini, ya. Jadinya F1 sama dengan 3 dikali X-nya kita ganti dengan 1, ya. 1 dikurangi A-nya setengah dibagi 2 ditambah 4 dikali A-nya setengah. Jadinya 3, 1 dikurangi setengah jadi setengah. Setengah kalau dibagi 2 berapa? 1 per 4, ya. Setengah dibagi 2 per 1, sama aja dikali, ini dibalik, jadinya 1 per 4 ditambah, ini 4 sama 2 kita bagi aja, jadi ini 1, ini 2, ditambah 2. Jadi 3 kali 1/4, 3 per 4, 3 per 4 tambah 2 jadi berapa? 11 per 4, ya. Kalau mau jadiin pecahan campuran boleh, jadinya 2, 3 per 4. Oke, sekarang kita ke nomor 11. Tentukan domain dari, kita lihat yang A dulu. Di sini ada fx sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 1. Dimintanya adalah domain, berarti daerah asalnya. Daerah asalnya supaya fungsi ini, fx ini dapat terdefinisi. Ya, jadi ada hasilnya gitu loh. Berapa aja sih bilangan berapa aja yang bisa masuk ke sini, yang bisa menggantikan si x itu? Coba kamu lihat di sini. Ini ada fungsi kuadrat. Apakah ada syaratnya suatu fungsi kuadrat itu domainnya harus berapa atau hasilnya harus berapa? Fungsi kuadrat hasilnya minus boleh nggak? Kayak ini nih, fx ini ketika dimasukin angka gitu ya, x-nya diganti jadi bilangan tertentu, terus hasilnya setelah dihitung adalah minus, boleh nggak? Boleh. Positif boleh nggak? Boleh. 0 boleh? Boleh. Ya. Nah, berarti kalau begitu gimana dong? Jadinya yang A itu berarti boleh bilangan berapapun kan, boleh negatif berapapun, boleh positif berapapun masuk ke sini, karena pasti selalu terdefinisi dengan bilangan berapapun, ya, si x-nya itu. Jadi kita bisa katakan min tak hingga kurang dari x kurang dari tak hingga. Soalnya boleh bilangan berapapun dari yang negatif sampai positif masuk ke sini nggak masalah, karena pasti akan selalu ada hasilnya, ya. Nah, sekarang kita ke yang B. Ada fx sama dengan x per x min 4. Nah, ini kan pengennya fungsinya bisa terdefinisi. Kalau ini fungsinya bentuknya pecahan, ini kan pecahannya ada pernya ya. Dia ada keadaan tertentu nggak yang bikin dia jadi tidak terdefinisi? Ada, ketika penyebutnya ini 0, ya nggak? Kalau x per 0, maka ini tidak terdefinisi.
nggak ada hasilnya jadinya. Kita kan pengennya fx itu punya hasil, ya kan? Berarti supaya nggak jadi per 0, yang bawah ini si penyebutnya itu tidak boleh 0. Kalau tidak boleh 0 berarti tidak sama dengan 0, ya. Jadi kita tuliskan penyebutnya apa nih? X min 4. X min 4 nya ini, si penyebut ini nggak boleh 0, ya. Tidak sama dengan 0. X nya tidak sama dengan min 4 nya sini aja, jadinya plus 4. Berarti domain itu bilangan berapapun terserah aja, yang penting jangan X sama dengan 4, ya. Jadi domainnya itu X tidak sama dengan 4. Selain ini boleh? Boleh, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ke yang C. Fx sama dengan akar X min 1. Kita lihat di sini fx-nya kan ada akar, ya. Akar itu nggak akan terdefinisi atau nggak ada nilainya ketika yang di dalam akar bilangan negatif, ya nggak? Kalau akar 0 ada nggak? Akar 0 ada, masih 0, ya kan? Akar 1 ada 1. Tapi kalau akar min 1 ada nggak? Nggak ada, dia imajiner, ya. Jadi di dalam akar itu kalau negatif dia akan menjadi imajiner. Berarti si X min 1 ini tidak boleh negatif. X min 1 tidak boleh negatif. Supaya nggak negatif berarti berapa sih? 0 dan bilangan positif, ya. 1, 2, 3 dan seterusnya, gitu kan? Berarti nulisnya lebih dari sama dengan 0. Jadi yang di dalam akar ini lebih dari sama dengan 0. 0 boleh? Boleh. Kalau si X min 1 setelah dikerjakan hasilnya 0 nggak apa-apa, karena akar 0 ada hasilnya 0, ya. Nah, jadi ini tinggal kita pindahin aja min 1-nya ke sebelah. Jadi X lebih dari sama dengan 1. Nah, ini domainnya berarti untuk si yang C. Domainnya berarti berapa? X lebih dari sama dengan 1, ya. Nah, sekarang kita ke yang D. Yang D sama juga nih, fx sama dengan akar 2x min 4. Yang di dalam akar tidak boleh negatif, artinya sama kayak ini, dia harus lebih dari sama dengan 0. Jadinya 2x lebih dari sama dengan min 4 pindah ruas jadi 4. Lanjut di sini, ya. Jadinya x lebih dari sama dengan 4 bagi 2, ya kan? 2-nya ke sini. Jadinya x lebih dari sama dengan 2. Ini domain yang D. Nah, terus sekarang kita ke nomor 12 nih. Tentukan range dari fx sama dengan akar 2x min 4. Tadi kan domainnya udah jelas, ya. Di dalam akar tidak boleh negatif. Berarti kalau gitu hasil dari akar ini minimal adalah 0, ya. Kurang dari 0 nggak boleh, kan? Nggak ada. Kalau kurang dari 0 nggak ada. Jadi untuk nomor 12 range-nya itu bisa kita tuliskan jadi fx lebih dari sama dengan 0. Hasilnya itu lebih dari sama dengan 0, ya. Boleh nulis fx, boleh juga nulis y. Gini, ya. Oke, adik-adik, segini dulu aja video dari Kak Vale mengenai fungsi, ya. Terima kasih banyak karena kalian sudah nonton video ini dan semoga bermanfaat. Dadah.